Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sosiologi. Sosiologi mantap, sosiologi luar biasa, sosiologi mantap dan luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sosiologi. Pada bab pertama mengenai fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial di masyarakat. Audio Jungle. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Ananda menjelaskan latar belakang lahirnya sosiologi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tokoh pelopor munculnya sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah Ananda menjelaskan pengertian sosiologi menurut para ahli. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, apa itu sosiologi? Yuk, sebelum kita ke pengertian sosiologi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui latar belakang munculnya sosiologi. Pada periode perkembangan sosiologi, awal mula semua cabang ilmu bermuara dari filsafat. Artinya, semua ilmu itu induknya dari filsafat. Persoalan yang mengkaji secara filsafat seperti persoalan ketuhanan, astrologi, astronomi, politik, hukum, ekonomi, tata negaraan dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu filsafat? Ya, dalam bukunya Subjono Sukanto halaman kedua dijelaskan bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata filosofi yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Filosofi berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Setiap cabang pengetahuan awal mulanya dari filsafat, berusaha melepaskan diri dikarenakan bidang kajian setiap cabang mengetahui menjadi sebagian luas, menjadi semakin luas, seperti astronomi, fisika, kimia, biologi, geologi dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah sosiologi pada abad ke-19 memisahkan diri dari filsafat. Apa saja faktor penyebab munculnya sosiologi? Ya, yang pertama adalah revolusi politik. Yang kedua adalah revolusi industri. Kemudian yang ketiga adalah maraknya sosialisme. Kemudian yang ketiga adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk. Kemudian keagamaan, ya, ini juga mempengaruhi faktor penyebab terjadinya munculnya sosiologi. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya kita akan melihat perkembangan sosiologi yang melewati 4 periode yang meliputi yang pertama adalah pra-sosiologi, yang kedua peralihan sosiologi abad ke-18, kemudian yang ketiga kelahiran sosiologi abad ke-19, dan yang terakhir adalah periode perkembangan sosiologi. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan periode para pra-sosiologi, yaitu sebelum sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, sudah banyak pemikir-pemikir
atau dari ilmu filsafat, dari ilmuwan filsafat yang mengkaji tentang masyarakat. Di antaranya adalah Aristoteles dengan bukunya yang berjudul Republika. Dari pemikiran-pemikiran itu lahirlah sosiologi itu, dari orang-orang yang dari ilmuwan-ilmuwan atau filsafat yang mempelajari tentang filsafat. Kemudian yang kedua adalah periode peralihan sosiologi abad ke-18. Di mana dalam proses timbul tenggelamnya sosiologi pada masa ini, yaitu perubahan masyarakat yang sangat besar dan cepat, terutama perubahan pada bidang ekonomi dan teknologi. Yang kemudian yang ketiga adalah pada periode kelahiran sosiologi abad ke-19. Sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi berusaha bersama-sama dengan ilmu sosial lainnya mengambil sudut pandang sendiri-sendiri dalam mengkaji masyarakat sebagai objek kajiannya. Yang dalam hal ini, yang sosiologi cenderung melihat masyarakat dari sudut pandang positif, yaitu menggunakan perspektif ilmu alam, sehingga lahirlah paham positivisme dalam sosiologi yang dimotori oleh Auguste Comte. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, eksistensi sosiologi semakin mantap sebagai ilmu yang mengkaji fenomena sosial dengan metode baru yang berbeda dari metode ilmu alam yang lainnya. Sehingga dari sinilah muncul beberapa cabang sosiologi. Ada sosiologi pedesaan, ada sosiologi perkotaan, ada sosiologi komunikasi, ada sosiologi pendidikan, ada sosiologi gender, ada sosiologi kesehatan. Dan dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana perilaku masyarakat terhadap kesehatannya, terutama dalam kondisi atau dalam situasi pandemik saat ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana atau siapa tokoh-tokoh pelopor sosiologi, ya. Oke, dilihat dari sekarang siapa saja tokoh-tokohnya. Kita mulai dari tokoh klasik, kemudian ada tokoh modern, kemudian tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, yang berkembang di Indonesia, kemudian ada tokoh cendekiawan Muslim, ya, yang melopori lahirnya sosiologi. Dari tokoh-tokoh pelopor sosiologi ini, apakah ada yang mengetahui siapa saja tokoh-tokohnya? Oke, kita akan jawab satu persatu, ya. Baik, dari tokoh klasik yang pertama adalah Auguste Comte pada tahun 1798. Auguste Comte ini adalah seorang filsafat dari Perancis. Jadi seringkali disebut sebagai peletak dasar bagi sosiologi, atau sering disebut oleh para mahasiswa Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi yang berasal dari Perancis, ya. Kemudian pemikiran Comte ini dianggap sangat penting dalam pemikiran tentang hukum 3 jenjang. Itu yang pertama adalah jenjang teologi, kemudian yang kedua jenjang metafisika, kemudian yang ketiga adalah jenjang positif. Sehingga Auguste Comte ini dikatakan adalah tokoh sosiologi beraliran positivisme. Baik, dalam kerangka pandangan positivisme oleh Auguste Comte, beliau berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat harus bersifat ilmiah, menggunakan metode observasi yang sistematik,
Kemudian kajiannya bersifat eksperimen dan analisisnya bersifat historis komparatif. Audio Jungle. Baik, kita lanjutkan tokoh-tokohnya. Ya, di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokohnya saja ya. Yaitu ada Herbert Spencer, kemudian tokoh lainnya adalah Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Ya, itu tokoh-tokoh yang dari tokoh klasik. Kemudian siapa tokoh modern dari sosiologi? Yaitu yang pertama adalah Talcott Parsons. Pada awalnya dia belajar biologi, tapi kemudian dia lebih tertarik mendalami masalah sosial dan ekonomi. Perspektif yang sangat mempengaruhinya adalah perspektif struktural fungsional yang dikembangkan oleh sosiolog Eropa. Kemudian kita bisa melihat juga tokoh-tokoh yang berada di Indonesia, ya, tokoh sosiolog yang berada di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia. Salah di antaranya adalah Selo Sumarjan, kemudian Subjono Sukanto, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita akan menjelaskan siapa tokoh sosiolog Indonesia yang pertama. Ya. Tokoh sosiolog Indonesia yang pertama adalah Selo Sumarjan. Ya. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1915, 23 Mei 1915. Dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Latar belakang keilmuan yang dimiliki sebelum studi sosiologi adalah pendidikan menengah atas untuk birokrat pada masa kolonial yang dikenal dengan nama Mosfia. Baik, selanjutnya kita akan melihat tokoh cendekiawan muslim ya. Tokoh sosiolog cendekiawan muslim. Siapa namanya? Yaitu Ibnu Khaldun ya. Nama lengkap beliau adalah Waliyuddin Abu Sa'id Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Nah, itu beberapa pendapat juga berbeda pendapat tentang nama beliau. Beliau lahir di Tunisia, yaitu Afrika Utara, pada tahun 1332 Masehi. Jadi kita bisa melihat siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan nama sosiologi itu ya. Jadi Ibnu Khaldun ini dikenal dengan Bapak Sosiologi Islam atau Bapak Sosiologi Muslim. Nah, lebih jelasnya nanti kita berbicara tentang bagaimana perkembangan atau teori-teori yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun ya. Ya, baik diantaranya adalah beliau ini adalah bukan hanya seorang filsuf, melainkan juga sosiolog, politikus dan ahli sejarah. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam kota peradaban suatu bangsa. Kemudian beliau membagi dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah masyarakat primitif, masyarakat yang baru, yang belum punya peradaban ya. Hidupnya selalu berpindah ke sana kemari. Artinya tidak menetap ya. Hidupnya tidak menetap. Kemudian masyarakat pedesaan. Nah, masyarakat pedesaan diidentik dengan adanya pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Itu salah satu mata pencaharian di masyarakat pedesaan. Bagaimana dengan masyarakat perkotaan? Nah, masyarakat perkotaan kita melihat
semua yang ada di kota ini sudah ada peradaban di sana, ya. Artinya semua kegiatan-kegiatan perindustrian ada di sana, perdagangan dan lain sebagainya. Itu masyarakat yang berada di kota. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penjelasan dari sosiologi, ya. Oke, silakan disimak apa itu sosiologi, ya. Oke, sekarang kita melihat apa itu sosiologi, ya. Kita melihat penjelasannya, ya. Sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti teman atau sesama, dan kata logos dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.